aku Miss Via. Sebelum ibadah kita mulai, Miss Via mau tanya siapa yang pagi ini sudah sarapan? Coba angkat tangannya. 1, 2, ada yang belum juga. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting walaupun belum sarapan harus tetap semangat ya ibadahnya. Yuk kita mulai ibadah. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Yuk kita beribadah. Shalom adik-adik. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami ucap syukur untuk kasih setiamu. Kami mau belajar tentang firman-Mu. Kami mau bernyanyi. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kau sertai, bimbing sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sudah siap memuji Tuhan? Yuk kita nyanyi satu buah lagu berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik, masih semangat kan memuji Tuhannya? Gimana kalau kita nyanyi satu buah lagu lagi? Yuk, kita bangkit berdiri. Oke adik-adik, ikutin Miss Via ya. Berjalan
Waktunya untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Di kota Bethlehem, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Daud. Dia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Daud hanyalah seorang anak laki-laki biasa. Dia bekerja mengembalakan kambing domba ayahnya. Dia menghabiskan siang dan malamnya di ladang, memastikan tidak ada bahaya yang menerpa domba-dombanya. Itu bukan pekerjaan mudah, apalagi jika ada bahaya yang mengintai. Singa dan beruang seringkali mencoba merebut domba-domba tersebut. Namun, Daud berani dan tetap melindungi kawanan dombanya hanya dengan tongkat dan katapel. Daud juga adalah seorang penyair. Dia suka memainkan kecapinya. Dia bermain dengan sangat indah, sehingga burung-burung pun berhenti untuk mendengarkannya. Suatu hari, seorang nabi bernama Samuel mengunjungi rumah Daud. Tuhan telah memberitahu Samuel bahwa Daud akan menjadi raja Israel di masa depan. Jadi, Samuel mengurapi Daud, yang berarti dia memilih Daud. Dan Daud adalah seseorang pilihan Tuhan. Beberapa waktu setelah itu, bangsa Israel sedang menghadapi musuhnya, yaitu bangsa Filistin. Mereka sedang bersiap untuk berperang. Bangsa Filistin mempunyai seorang pejuang raksasa bernama Goliat. Dia sangat besar dan kuat. Tingginya mencapai 3 meter. Goliat menantang bangsa Israel untuk mengirimkan seorang pejuang untuk melawannya. Namun, semua pasukan Israel takut. Suatu ketika, Daud pergi membawa makanan untuk saudara-saudaranya yang berada dalam pasukan Israel. Ketika Daud melihat bahwa tidak ada satupun pasukan Israel yang berani melawan Goliat, Daud pun bertekad untuk mengalahkannya. Daud berkata kepada Raja Saul, "Aku akan melawan Goliat. Tuhan telah melindungiku dari singa dan beruang, selagi aku menjaga dombaku. Dia juga adalah Tuhan yang akan melindungiku sekarang." Raja Saul memberi Daud baju dan berbagai pelindung dari besi. Tetapi perlengkapan itu terlalu berat bagi Daud. Jadi, Daud memutuskan hanya menggunakan tongkat, ketapel, dan beberapa batu saja sebagai alat perangnya. Saat Daud datang melawan Goliat, dia berteriak, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Saat Goliat datang menyerang, Daud mengambil sebuah batu, menarik tali ketapelnya, dan melontarkan batu itu sekuat tenaga. Batu itu terbang di udara dan mengenai dahi Goliat. Raksasa itu jatuh ke tanah dan Daud pun menang. Kemenangan Daud atas Goliat menjadi cerminan bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam kekuatan fisik atau persenjataan, tetapi dalam kepercayaan kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Demikianlah video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Adik-adik, dari video yang tadi adik-adik lihat, adik-adik pernah dengar cerita raksasa? Di Alkitab ada kisah tentang seorang raksasa bernama Goliat. Goliat ini badannya sangat besar, suaranya sangat besar. Pak Goliat ini sampai-sampai seluruh bangsa Israel jadi takut. Adik-adik, ada seorang anak laki-laki bernama Daud. Daud ini badannya sangat kecil. Tapi Daud yang kecil ini mau melawan raksasa seperti Goliat. Daud ini sangat berani. Sampai-sampai Raja Saul bingung mendengar Daud yang kecil mau melawan Goliat yang berbadan besar ini. Daud berkata, "Raja, tidak usah bingung. Pekerjaan saya adalah mengembala domba. Jika ada singa atau serigala yang mau mengganggu domba-domba saya akan mengejar, menghajarnya, dan melepaskan domba-domba ini dari mulutnya. Tuhan menyertai saya melawan serigala dan singa. Tuhan juga yang akan menolong saya melawan Goliat." Lalu Daud mengambil batu yang licin dan mengubahnya, lalu kena ke dahi Goliat dan terjatuhlah Goliat. Daud si kecil yang mengalahkan Goliat si raksasa besar.
Dari cerita ini mengajarkan kita untuk belajar berani seperti Daud. Karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Jadi jangan takut ya. Kakak tidak menyuruh adik-adik untuk melawan orang-orang yang besar, tetapi adik-adik harus mau belajar untuk menjadi berani melakukan firman Tuhan, tidak takut lagi sendirian, tidak takut lagi sama gelap. Karena firman-Nya berkata di 1 Samuel 17 ayat 45 berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantangi itu." Orang yang berani tidak boleh mengandalkan kekuatannya. Orang yang berani haruslah mengandalkan Tuhan seperti Daud yang berani melawan Goliat. Bukan hanya sekedar berani, tetapi Daud juga mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan Yesus menyertai adik-adik, jadi adik-adik tidak boleh takut ya, karena ada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Learning Time with OFS Kids. Mengapa bulan berubah? Ketika melihat ke langit malam, bulan terlihat berubah bentuk dari hari ke hari. Hal ini karena bulan bergerak mengelilingi bumi. Perubahan bentuk bulan dinamakan fase. Terdapat 8 fase bulan. Fase bulan yang pertama dinamakan bulan baru. Pada fase ini kita tidak dapat melihat bulan. Setiap hari bulan bergerak sedikit demi sedikit. Kemudian bulan memasuki fase kedua, yaitu sabit awal. Kita biasa menyebutnya dengan bulan sabit. Kemudian bulan terus bergerak. Bulan pun memasuki fase ketiga, yaitu seperempat pertama. Kita bisa melihat setengah bagian bulan. Hari demi hari, bagian bulan semakin terlihat. Bulan memasuki fase keempat, yaitu cembung awal. Kita bisa melihat hampir seluruh bagian bulan. Setelah sekitar 14 hari, bulan memasuki fase kelima, yaitu bulan penuh. Pada fase ini, bulan terlihat terang dan bentuknya bulat penuh. Kita biasa menyebutnya dengan bulan purnama. Setelah bulan purnama, bulan terus bergerak dan cahayanya berkurang. Bulan memasuki fase ke-6, yaitu cembung akhir. Bentuk bulan hanya terlihat sebagian besarnya. Bulan terus bergerak dan memasuki fase ke-7, yaitu seperempat terakhir. Pada fase ini, kita kembali hanya bisa melihat setengah bagian bulan. Bulan pun memasuki fase terakhir, yaitu sabit akhir. Bulan kembali berbentuk sabit. Akhirnya, bulan telah menyelesaikan perjalanannya. Bulan kembali ke fase awal, yaitu bulan baru. Bulan
tidak terlihat lagi sekarang. Setelah ini, bulan akan kembali memulai perjalanannya mengelilingi bumi. Halo adik-adik, waktunya memberi persembahan. Yuk kita ajak papa mama untuk bantu aku memberi persembahan. Papa mama, aku ingin memberi persembahan. Gimana ya caranya? Kita ajak papa mama untuk scan QRIS yang ada di layar. Kalau sudah, yuk kita memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mama, Papa, kita dampingi si kecil yuk untuk berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Miss Fia senang sekali adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Dadah, happy Sunday, God bless you.